Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kami di sini akan melanjutkan pembelajaran hadis tarbawi, yaitu hadis ke-8 dan 9. Kita langsung saja ke materi. Al-Haditsu Tsamaniyah An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asumu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabahum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berkah untuk diberkahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. HR Bukhari dan Muslim. Perhitungan di akhir adalah urusan Allah. Allah lah yang tahu masalah isi hati. Jika seorang benar-benar beriman, maka ia masuk surga. Namun, jika ia berdusta dan keislamannya hanya berpura-pura atau munafik, maka tempatnya adalah neraka. Memerangi penyembah berhala. Pada masa itu, Rasulullah memerangi orang Quraisy disebabkan karena mereka telah berbuat syirik dan mereka juga telah beribadah kepada selain Allah dengan menjadikan mereka sebagai perantara. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis Arba'in ke-8 adalah 1. Mengajarkan kepada kita tentang hukum-hukum yang berlaku dalam pendidikan atau ajaran Islam, seperti hukum tentang jihad, hukum tentang peperangan, tentang keutamaan syahadat, salat, dan zakat. Yang kedua, mengajarkan kita dalam menegakkan kebenaran dan menjauhkan diri dari sifat kebodohan karena kurangnya ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya ke hadis yang ke-9, yaitu memilih yang mudah dan meninggalkan yang sulit. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sohri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tun minhu mastata'tum fa innama ahlakallazi nama qablakum kasrah masailihim wahtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya adalah Abu Hurairah Abdurrahman bin Syar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang kularang jauhilah, dan apa yang aku perintahkan laksanakanlah semampu kalian.
Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyak bertanya dan berselisih dengan nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis ke-9. Yang pertama yaitu larangan-larangan dalam Al-Quran. Adapun larangan yang sifatnya haram, contohnya larangan berzina, minum minuman keras, mencuri atau membunuh. Selanjutnya adapun larangan yang sifatnya makruh. Contoh larangan makan bawang mentah bagi yang masuk masjid untuk sholat berjamaah. Yang kedua, keterpaksaan menyebabkan diperbolehkannya melanggar larangan. Contoh diperbolehkannya makan bangkai bagi orang yang tidak memiliki makanan sama sekali. Selanjutnya yang ketiga, komitmen dalam perintah. Perintah dalam Al-Quran Sunnah mempunyai pengertian beragam. Namun demikian, para ulama sepakat bahwa asal kata perintah adalah tolab atau permintaan. Permintaan ini mencakup dua hal yang asasi, yaitu wajib dan sunnah. Adapun perintah yang bersifat wajib. Perintah wajib adalah perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam untuk melakukan sesuatu perbuatan dan didasari berbagai dalil yang menyatakan bahwa perintah tersebut wajib. Contohnya seperti perintah untuk mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa, atau amar nahi munkar, dan sebagainya. Yang selanjutnya perintah yang bersifat sunnah. Perintah bersifat sunnah adalah perintah Allah melalui Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin untuk melakukan suatu perbuatan dan didasari berbagai dalil yang menyatakan bahwa perintah tersebut sunnah. Contohnya, untuk melakukan azan, perintah untuk melakukan salat rawatib atau sunnah, dan sebagainya. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis arba'in ke-9. Yang pertama, mengajarkan kepada kita bahwa perilaku buruk harus dijauhi, sehingga terhindar dari perilaku tercela. Yang kedua, kita wajib menghindari apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, artinya kita mentaati aturan-aturan Allah yang berlaku. Yang ketiga, kita wajib mengikuti Rasulullah SAW, yaitu untuk taat beribadah kepada Allah dan menempuh jalan keselamatan dan kesuksesan. Nah, kesimpulannya mungkin pada hadis ke-8 yaitu merupakan hujah tentang pentingnya keutamaan 3 rukun Islam, yakni masalah syahadatain, masalah sholat, dan zakat. Nah, sementara hadis ke-9 yaitu menjelaskan bahwa Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, mungkin apa yang sudah kami jelaskan cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang tidak mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.